Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ekspesindo, perkenalkan nama saya Muhammad Faris. Saya calon duta maritim Indonesia dari jurusan Perikanan Tangkap, Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh. Sahabat Ekspesindo, ikuti saya untuk melihat aktivitas para nelayan dan keunikan lainnya yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo, Kota Banda Aceh. Pelabuhan Perikanan Lampulo, Aceh merupakan bagian dari perairan Selat Malaka di sebelah utara dan perairan Samudra Hindia di sebelah barat. Keberadaan perairan ini dalam zona pembagian wilayah perikanan tangkap termasuk Zona 1 Selat Malaka dan Zona 9 Samudra Hindia. Potensi sumber penerimaan pemerintah Aceh melalui produksi dan nilai transaksi lelang ikan pada Pelabuhan Perikanan Lampulo Aceh sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pemerintah Aceh demi tercapainya pembangunan serta pelayanan bagi masyarakat di daerah Aceh. Pengelolaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Lampulo sangat penting dilakukan dengan baik demi meningkatkan keterkaitan fungsional antar subsistem dalam sistem agribisnis perikanan, meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan khususnya desa pantai, menunjang tumbuhnya usaha perikanan pada skala besar dan skala kecil secara paralel, serta menunjang terwujudnya sentra produksi perikanan dalam suatu skala ekonomi yang efisien. Sahabat Ekspesindo, bisa kita lihat di sini adalah proses penjualan ikan yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo, Banda Aceh. Kegiatan tersebut dilakukan setiap harinya oleh para nelayan yang ada di PPS Lampulo. Pasal 3 Kanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang perikanan menyebutkan pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya skala kecil, meningkatkan penerimaan daerah, mendorong perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan sumber daya ikan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengelolaan ikan, mengoptimalkan sumber daya ikan, lahan pembudidaya, serta lingkungan dan menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidaya, serta lingkungan. Namun, tujuan tersebut belumlah berjalan sebagaimana mestinya khususnya dalam hal pelaksanaan pengelolaan terhadap Pelabuhan Perikanan Samudra atau PPS Lampulo yang baru. Sekarang saya sedang berada di gedung tempat pemindahan ikan. Gedung tersebut sangatlah luas, sangat cocok digunakan untuk tempat pemindahan ikan. Pengelolaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Lampulo yang lama dominannya selama ini dikelola oleh dua instansi, yaitu Unit Pelaksanaan Teknis Dinas atau UPTD Pelabuhan Perikanan Lampulo Aceh. Sahabat Ekspesindo, berikut para nelayan sedang melaksanakan penanganan ikan dengan pemberian es batu di atas ikan. Salah satu persoalan di Indonesia adalah tidak meratanya pembangunan antar wilayah. Dengan visi membangun dari pinggiran, Presiden Joko Widodo ingin memperkuat perekonomian di daerah sehingga tergali potensi dan keunggulan daerah-daerah tersebut. Pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di tanah air. Secara geografis, Provinsi Aceh memiliki posisi yang sangat strategis dan merupakan pintu gerbang Republik Indonesia di bagian barat. Kondisi tersebut merupakan potensi yang sangat besar, baik secara alamiah maupun ekonomis, apalagi didukung oleh adanya kebijakan pengembangan kawasan pengembangan ekonomis terpadu. Dibukanya kembali Pelabuhan Bebas Sabang dan berbagai peluang di era globalisasi. Dengan adanya fasilitas sarana dan prasarana, tingginya potensi komoditas kelautan dan perikanan, serta dukungan dari pemerintah membuat Aceh berpotensi untuk berkembang dan layak menjadi tempat berinvestasi. Pemerintah Aceh memberikan peluang kepada kalangan bisnis untuk berinvestasi di wilayah Aceh.
Karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Untuk menuju negara poros maritim dunia akan meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI akan lebih membantu Indonesia menjadi negara poros maritim dunia. Berikut adalah kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan dan saya sendiri. Jaya nelayanku, jaya Indonesiaku, salam satu laut, sejuta manfaat. Terima kasih sahabat Aksesindo telah mengikuti aktivitas saya. Saya Muhammad Faris dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, jurusan Perikanan Tangkap, siap mengikuti calon duta maritim 2021, satu laut, sejuta manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.